Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya, Gazia, pada mata pelajaran fisika. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik atau GEM atau GEM adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat, seperti contoh di bawah ini. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat merambat dalam ruangan hampa atau tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getaran tegak lurus dengan arah perambatan. Yang keempat, memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami polarisasi, pemantulan, pembiasan, interferensi, dan kelenturan. Yang kelima, arah perambatannya tidak dibelokkan baik pada medan listrik maupun medan magnet. Selanjutnya, spektrum gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita masuk ke spektrum gelombang elektromagnetik. Di mana untuk gelombang elektromagnetik sendiri itu terdiri dari beberapa gelombang, yaitu Guruti, radar, tele, di mana G yaitu gamma, R itu adalah ronsen atau sinar X, U itu ultraviolet, T itu adalah cahaya tampak, sementara I adalah inframerah, rada adalah radar atau gelombang mikro, tele adalah gelombang televisi, sementara R yaitu gelombang radio. Kalau digambarkan, bisa seperti gambar yang ada di slide ini. Coba Nanda perhatikan gambar yang saya tunjuk di slide ini. Bisa kita perhatikan panjang gelombang pada saat sinar gamma hingga gelombang radio itu semakin membesar, di mana sinar gelombang gamma itu berfrekuensi panjang gelombangnya kecil, sementara pada gelombang radio memiliki panjang gelombang yang besar. Jadi bisa kita tuliskan dari sinar gamma itu arah panahnya ke kiri atau frekuensinya semakin besar. Energi cahaya memiliki rumus E sama dengan H dikali V, di mana selanjutnya kita masuk ke persamaan gelombang elektromagnetik, di mana V sama dengan lambda dikali frekuensi. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik, kecepatannya itu bisa kita ganti dengan cahaya, di mana memiliki rumus lambda dikali frekuensi, di mana C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan konstanta 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang elektromagnetik dengan satuan meter. V adalah frekuensi gelombang elektromagnetik dengan satuan Hz. C sama dengan akar 1 per mu 0 dikali epsilon 0, di mana epsilon memiliki konstanta 8,85 kali 10 pangkat min 12, sementara mu 0 memiliki konstanta 4,4 pi dikali 10 min 7 Newton per A kuadrat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi manfaat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu sinar gamma, dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker dan membunuh sel kanker. Yang kedua, mensterilkan peralatan rumah sakit atau makanan sehingga makanannya lebih tahan lama. Yang ketiga, membuat varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi.
Yang selanjutnya mengurangi populasi hama atau serangga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, sistem perunut aliran suatu fluida misalnya aliran PDAM, mendeteksi kebocoran, mengontrol ketebalan dua sisi logam sehingga memiliki ketebalan yang sama. Selanjutnya, yang kedua itu untuk sinar X. Sinar X memiliki manfaat mendiagnosis adanya gejala penyakit pada tubuh seperti kedudukan tulang-tulang dalam tubuh dan penyakit paru-paru yang menggerogoti organ-organ dalam tubuh. Jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan, foto rongsen. Selanjutnya menganalisis struktur atom dari kristal, mengidentifikasi bahan atau alat pendeteksi keamanan, mendeteksi keretakan atau kecacatan pada logam, memeriksa barang-barang di bandara, udara, atau pelabuhan. Selanjutnya, manfaat dari sinar ultraviolet. Yang pertama, untuk memproses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, dan memperalat khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit. Pada ruangan operasi rumah sakit, berikut instrumen-instrumen pembedahan, memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank, keaslian uang kertas, dan lain-lain, banyak digunakan dalam pembuatan integrated. Selanjutnya yaitu pada cahaya tampak, memiliki manfaat membantu melihat mata manusia. Yang kedua yaitu salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam seret optik pada bidang telekomunikasi. Selanjutnya sinar inframerah. Yang pertama terapi fisik menyembuhkan penyakit cacar dan entok. Yang kedua fotografi parameter sumber daya alam, mendeteksi tanaman tumbuhan di bumi dengan detail, fotografi diagnosa penyakit, remote control berbagai peralatan elektromagnetik, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap. Selanjutnya yaitu manfaat dari gelombang mikro. Yang pertama pemanas microwave. Yang kedua komunikasi radar. Yang ketiga menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang keempat mengukur kedalaman laut. Selanjutnya digunakan pada rangkaian televisi. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, dan yang lainnya bisa dibaca pada slide ini. Selanjutnya itu manfaat dari televisi dan radio. Yang pertama alat komunikasi sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Materi selanjutnya yaitu bahaya dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama sinar gamma bisa membunuh sel kanker dalam tubuh manusia. Ini disebabkan karena daya tembus sinar gamma sangat tinggi. Bila tidak cermat dalam mengatur frekuensi atau panjang gelombangnya, sinar gamma malah bisa membahayakan manusia. Yang kedua yaitu sinar ultraviolet dapat membantu pembentukan provitamin D menjadi vitamin D yang bagus untuk tulang, kulit. Namun, dalam jangka waktu yang lama, sinar ultraviolet malah bisa membangkitkan kanker kulit, dapat menyebabkan katarak mata juga. Yang ketiga yaitu gelombang mikro HP dapat mempengaruhi kekebalan tubuh, menghilangkan konsentrasi, menurunkan tingkat kecerdasan, sakit kepala, bahkan dapat menyebabkan kanker otak. Baiklah, sekian dulu materi kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.